Buntu terjadinya kerumunan massa di kawasan Petamburan beberapa waktu lalu berimbas pada dua Kapolda dicopot, Gubernur DKI Jakarta dipanggil kepolisian terkait pelanggaran prokes. Lalu apakah hal itu menjamin tidak kembali terjadi kerumunan massa berjumlah besar? Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Bang Trubus. Ya, selamat sore, Mas. Ya, Bang, ini semua angkat bicara Menko Polhukam, kemudian juga ada Ya, dua Kapolda yang dicopot, Polda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat begitu. Dan juga sekarang Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta iya. Pusat juga melakukan klarifikasi begitu di Treskrim Polda Metro Jaya. Sebetulnya untuk kewenangan mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan ini ada di mana, Bang? Iya, kalau menurut saya sih kewenangannya dalam hal kebijakan ada di pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Juga di dalam Inpres ya, Inpres Nomor 6 Tahun 2020 kan juga pusat memberikan kewenangan kepada daerah. Jadi artinya dalam penegakannya memang kemudian daerah yang punya wewenang dalam ini menegakkan protokol kesehatan gitu. Ya, lalu apakah yang saat ini dilakukan begitu ada terjadi pembiaran oleh Pemprov DKI? Apa sebetulnya yang Anda dapat pahami, Anda lihat di situ? Iya, memang ini pembiaran ini seperti ada unsur kesengajaan gitu. Karena kan kalau kita lihat sejak awal penjemputan itu kan harusnya ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan ya sudah selesai gitu loh. Selesai itu artinya tidak berjilid-jilid lagi, tapi kan yang terjadi malah ada aksi-aksi yang kemudian mengundang kerumunan secara ya berjilid-jilid jadinya gitu terus-terus lagi gitu. Jadi ini yang menyebabkan kemudian memang menimbulkan masalah karena apa? Karena pelanggaran protokol kesehatan jadi sangat ya menurut saya sih sangat mengerikan gitu ya. Karena ini kan menyangkut penularan COVID di mana situasi pandemik, situasi dalam kondisi extraordinary ya tentu ini menyangkut keselamatan orang banyak sehingga menurut saya memang semua itu ada ditentukan oleh bagaimana kita itu untuk menghindari yang namanya kerumunan gitu. Tetapi ini kerumunan ini seperti sengaja kemudian diciptakan dan saya justru khawatir adanya efek domino dari perlakuan yang sifatnya pembiaran itu, yaitu memancing kelompok-kelompok lain yang akan menyelenggarakan kegiatan serupa gitu loh, kegiatan yang mengundang adanya kerumunan. Nah, kalau misalnya dendanya pun cuma 50 juta itu kan bagi kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu di DKI Jakarta ini tentu sangat kecil gitu kan. Jadi ini akan memancing kelompok lain kalau begitu kita menyiapkan aja uang 50 juta nanti kita mengadakan kegiatan kan gitu. Jadi seolah-olah masyarakat itu kemudian menganggap bahwa denda itu terlalu kecil. Tapi persoalannya kan sebenarnya dua hal ini. Antara pencegahan dan penindakan. Nah, menurut saya memang harusnya Pemprov DKI dan pemerintah pusat juga sejak awal itu melakukan pencegahan gitu loh. Jadi pencegahan jangan sampai terjadi kerumunan. Tapi yang terjadi kan memang ya dibiarkan kemudian baru setelah ribut kesana kemari rame gitu ya, jadi polemik di masyarakat karena masyarakat sudah jujur saja di Jakarta ini sudah 9 bulan lebih loh ya kita dalam posisi berkorban ya penuh dengan perjuangan itu merasa tersakiti, merasa tersinggung karena kemudian kok protokol kesehatan kok tidak ditegakkan di situ gitu. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat memandang bahwa kegiatan kerumunan itu dianggap sebagai sumber malapetaka dari adanya penyebaran COVID dan itu diakui pula oleh pemerintah dalam Satgas COVID juga mengatakan bahwa kerumunan itu menjadi sumber daripada penyebaran COVID secara masif. Ya, Bang Gitu. Trubus, Jadi kalau kita lihat di paket berita yang sebelumnya bahwa ada wakil ketua DPRD Kota Tegal begitu yang kemudian menjalani persidangan pemeriksaan lalu kemudian sanksi terhadap kerumunan yang terjadi Petamburan hanya sebesar 50 juta rupiah. Sebetulnya kalau Anda melihat ada perbedaan treatment terhadap pelanggaran prokes ini bagaimana? iya menurut saya memang harusnya itu diproses secara hukum kan. Artinya jangan hanya denda gitu kan. Jangan hanya denda-denda ini kan sifatnya sudah penindakan. Nah, kalau penindakan berarti
tidak semata-mata edukasi, karena kan dulu memberikan denda 50 juta itu kan sifatnya edukasi ya. Nah, itu pun karena apa? Karena uang 50 juta itu bagi masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah kan berat sekali. Belum tentu 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun itu dia punya uang sebesar itu gitu. Tetapi kan persoalannya kemudian ketika ini yang diprioritaskan adalah denda, ya ini kemudian anggapan yang muncul bahwa kita menyiapkan denda saja, dan ini menurut saya memang perlakuannya jadi kesan diskriminatif. Harusnya diproses secara hukum, karena yang di Tegal itu kan diproses, diadukan juga. Jadi artinya ada proses hukum yang tidak semata-mata hanya persoalan di denda administrasi saja gitu loh, Mas. Kalau untuk melihat tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah, Anda melihatnya bagaimana, Bang Trubus, terkait dengan ini terkesan seperti lempar bola begitu, lempar tanggung jawab mungkin, karena semua pihak berkomentar terkait kerumunan yang terjadi pada acara di Petamburan, Jakarta. Iya, menurut saya memang ini tanggung jawab ya di dua-duanya ya, pemerintah pusat ya pemerintah daerah. Cuman memang pemerintah daerah ini kan karena yang dekat dengan masyarakatnya, harusnya juga sejak awal itu memang mencegah gitu kan. Nah, kalau yang terjadi di Petamburan itu kan karena dalam hal ini publik melihat misalnya begitu Pak Habib Rizik sudah nyampe Jakarta gitu kan, Pak Gubernur mendatangi ke rumahnya gitu, menemui, dan kemudian ada kegiatan pula yang namanya Maulid Nabi, itu juga bersifat kerumunan, dihadiri oleh salah satu petinggi dari DKI Jakarta. Jadi ini yang muncul kemudian seolah-olah namanya protokol kesehatan, mengundang-undang kerumunan itu sudah tidak ada sanksinya lagi. Makanya kan kemudian sebagian publik juga ada yang mengusulkan supaya PSBB dicabut saja gitu ya. Artinya sudah nggak memperlakukan PSBB. Tapi kenyataannya kan di dalam Pergub 80 PSBB transisi kan masih berlangsung sampai hari ini. Artinya apa? Artinya bahwa pembatasan sosial skala besar itu di dalamnya larangan adanya kerumunan, karena memang di dalam PP 21 menyebutkan di situ bahwa kerumunan itu bagian yang dilarang gitu. Nah, kecuali kalau kemarin pada saat PSBB pertama Pergub 33 misalnya gitu, PSBB pertama itu kan 5 orang berkumpul aja langsung dibubarkan kan gitu. Tidak sampai ratusan, maka kalau ini udah puluhan ribu, jadi sampai dan berulang-ulang lagi gitu Ya, kan. dengan pelanggaran itu, Bang Trubus, masyarakat ya. dengan pelanggaran prokes tersebut, apakah Anda melihat adanya kemungkinan pelanggaran yang menyebabkan tindak pidana? Iya, menurut saya potensi itu ada. Kalau kita lihat misalnya di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu tentang karantina kesehatan kan di situ menghalang-halangi kan, berarti kan ada istilah menghalang-halangi di dalamnya itu. Jadi menurut saya memang ini potensi pidananya ada gitu loh. Karena apa? Karena yang namanya situasi kedaruratan kesehatan itu kan ditetapkan berdasarkan Kepres nomor 11 itu judulnya apa? Kan kedaruratan kesehatan. Kemudian yang kedua ada Kepres nomor 12 bahwa COVID adalah bencana nasional dan alam. Artinya apa? Di sini semuanya situasinya situasi darurat, situasi bencana. Maka karena situasinya extraordinary itu, situasi pandemik, maka semuanya ya harus ditegakkan dalam konteks ada sanksi-sanksi yang sifatnya pidana gitu. Jadi ketika ada pihak-pihak tertentu hanya menganggap ini cukup sanksi sosial atau sanksi denda administrasi, maka ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap persoalan COVID ini persoalan yang sepele atau bahkan abai terhadap protokol kesehatan atau lalai, ya itu perlu dilakukan satu sanksi, pemberian sanksi yang menurut saya ya mengacu pada persoalan-persoalan pidana. Kalau yang ada di KUH pidana kan pasal 216, 218 di situ memang ada mengenai kerumunan itu ya. Ya, Bang Trubus, terakhir, ini ada undang-undang karantina kesehatan hingga kemudian peraturan daerah turunan. Apakah ini tidak cukup untuk membuat masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan? Kedepannya apa yang harus dilakukan mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mungkin menyebabkan kerumunan massa dalam jumlah masif dan juga rapat hingga melanggar protokol kesehatan? Ya, menurut saya sih memang ke depan ini harus melakukan penindakan hukum secara law enforcement ya secara tegas gitu. Karena aturan-aturan kan sudah ada. Jadi aturan misalnya DKI Jakarta sudah ada yang namanya Pergub 79 misalnya tentang penegakan protokol kesehatan, ya itu aja ditegakkan, dan sekarang sudah ada perda aja juga gitu kan mengenai penanganan COVID.
Nah, untuk itu ke depan menerapkan aturan yang ada di dalam Perda maupun Pergub yang lahir nanti. Artinya apa? Kerumunan ini bagian dari sumber horor bagi penularan COVID. Karena itu menurut saya segera dibuat aturan yang sifatnya itu larangan sampai menunggu COVID ini istilahnya COVID ini berlalu. Karena persoalannya kan ini kan kita masih gelombang pertama Indonesia itu kan gelombang pertama, tapi puncaknya sampai kapan belum tahu gitulah. Sampai hari ini angka-angka yang ada itu kadang-kadang naik turun dan ada angka semu juga, dan memang angka secara keseluruhan ya di atas 5.000 kan penularannya per hari gitu. Nah ini kan membahayakan karena memang COVID itu mematikan. Nah, itu persoalannya kan ini kan soal keselamatan. Jadi ada dua hal menurut saya Mas. Di situ satu persoalan di keselamatan masyarakat ya, yang sesuai dengan Undang-Undang 45. Yang kedua adalah persoalan wibawa negara. Jadi bagaimana negara berwibawa di depan masyarakatnya. Karena kalau tidak, itu nanti munculnya lah public distrust. Kalau public distrust terhadap protokol kesehatan ya berarti COVID sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Karena vaksinnya sendiri sampai sekarang belum ditemukan, itu persoalannya. Akhirnya kita akan lihat terus bagaimana kelanjutan dari berbagai pemeriksaan terhadap kegiatan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi yang masih belum usai dan juga masih belum mencapai titik puncaknya ini di Indonesia. Terima kasih Bang Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore Bang.